Justru dengan pembentukan sistem ini juga perlu diikut sertakan pembentukan sikap dan perilaku yang kemudian itu menjelma di dalam dirinya orang-orang yang hadir pada saat nonton bolanya ini. Nah, caranya gimana? Tentu ada ilmunya, entah itu ilmu psikologi, tentu karena background saya psikologi, harus diikut sertakan pada saat pembuatan SOP tadi, sehingga semua stakeholder ataupun penanggung jawab implementasi daripada kebijakan-kebijakan yang bersifat verbal dan tertulis tadi bisa paham dalam konteks implementasi di lapangan, memahami manusianya, memahami bagaimana supporter, bagaimana militansi, bagaimana emosi, bagaimana ketika emosi itu muncul bersama-sama dengan masyarakat menjadi kerumunan massa yang besar, bagaimana mengendalikannya. Nah, tentu ini juga harus dipelajari. Mungkin tidak perlu menggunakan kekuatan gas air mata misalnya, tapi hanya perlu dibentuk 1-2 orang yang kemudian bisa dengan bahasanya atau dengan gerakan tubuhnya menguasai orang-orang tersebut sebagai sebuah leader gitu misalnya, atau sebagai sosok leader yang begitu dia bilang, langsung dia bilang semua pada dia masyarakat. Nah, ini kan perlu dipelajari lewat ilmu psikologi menurut saya. Solusi lain yang harus kita pikirkan, tidak harus juga solusi kekuatan untuk mengendalikan massa misalnya, perlu juga solusi-solusi yang bersifat psikologis yang memang mungkin bisa lebih mudah menurut saya tanpa harus bercucuran air mata seperti kejadian Kanjuruhan misalnya. Bagaimana kemudian sistem dibentuk, ada kategorisasi mana penonton yang supporter, bloknya di mana blok masyarakat yang memang mungkin baru pertama kali pengen nonton seperti saya misalnya, tapi kok udah serem duluan gitu. Nah, ini juga harus diantisipasi. Bagaimana mempelajari tingkah laku ketika masyarakat ada euforia, ini juga harus dipelajari tentang pintu. Kalau orang lari misalnya, ketika dia panik, akan kemana ya arah larinya? Ini bisa dipelajari dengan ilmu psikologi menurut saya. Nah, ini juga harus bersamaan. Solusinya itu harus komprehensif.